Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Video berikut ini adalah penjelasan Bu Ais mengenai materi yang sebenarnya teman-teman sudah punya dan sudah saya share di WAG ya, yaitu mengenai transformasi linier. Yang materi kita sebenarnya nanti akan berakhir di nilai eigen dan vektor eigen, juga sudah saya share di WAG, cuma nanti akan insya Allah akan saya jelaskan dalam video atau dalam pertemuan yang lain. Oke, yang boleh tuliskan di sini sebagian besar saya ambil dari buku Pak Prihadi gitu ya, meskipun juga beberapa saya ambilkan dari Howard Anton. Nah, nanti sumber belajar teman-teman bisa dari dua buku itu, buku Pak Prihadi yang kuning seperti ini buku ditulis oleh Pak Prihadi, Aljabar Linear Elementer judulnya, kemudian juga dari Howard Anton gitu ya. Baik, ini materinya teman-teman. Secara umum yang akan kita pelajari adalah definisi transformasi linear, kemudian sifatnya, dan matrik representasi. Nah, yang saya tuliskan dalam slide ini hanya dua, tentang definisi serta sifat transformasi linear, dan di akhir slide ini nanti ada tentang kernel dan image, itu juga masih dalam pembahasan transformasi linear, cuman matrik representasinya memang sengaja tidak saya tuliskan di sini, nanti teman-teman bisa baca sendiri di Howard Anton ya. Nah, sebelum ke materi kita, sebenarnya kalau Anda sudah baca di yang saya share ya di situ, mengawali pembahasan kita, kalau teman-teman sudah membaca dari yang saya share dari buku Pak Prihadi itu ya, Anda akan lihat bahwa pembahasan kita mengenai transformasi linear itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ketika kita membahas mengenai fungsi gitu ya. Anda sudah pernah belajar mengenai fungsi ya, fungsi himpunan bilangan real biasa. Nah, oleh karena itu rasanya perlu mereview dulu apa itu himpunan, apa itu fungsi, apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu range. Maka kita harus mereview ini karena ini sebenarnya juga menjadi dasar kalau teman-teman mau belajar mengenai transformasi linear. Jadi pemikirannya itu sejalan seperti itu gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan mereview yang ini gitu ya, karena saya taruh tanda tanya di sini karena sebenarnya ini saya rencanakan untuk menjadi perkuliahan melalui Google Meet, tapi karena ada kegiatan yang lain yang juga penting seperti itu saya tidak bisa langsung memberikan. Nah, ini akan menjadi tugas teman-teman, nanti yang kosong-kosong seperti ini silahkan dilengkapi. Jadi sebenarnya himpunan itu apa sih gitu ya, Anda masih ingat ya tentang definisi himpunan itu seperti apa? Karena mengapa itu perlu lagi dibahas, karena kadang-kadang kalau Anda sudah di semester yang atas gitu ya, Anda lupa pada definisi-definisi yang menjadi dasar seperti itu. Berarti sesuatu ini yang Anda temui setiap hari gitu. Mungkin Anda tahu contohnya gitu ya, himpunan benda berwarna merah, himpunan mahasiswa kelas A dan sebagainya gitu. Cuman untuk mendefinisikan kadang-kadang lupa. Nah, maka ini perlu Anda review kembali. Nah, kemudian jadi Anda tuliskan lagi nih nanti di catatan teman-teman ya, yang saya bilang suatu saat akan saya minta untuk di upload begitu ya. Ini dulu Anda tuliskan himpunan itu apa, fungsi itu apa, domain, kodomain, range. Kemudian setelah Anda menuliskan ini ya, definisi-definisi yang sudah pernah Anda pelajari ini dalam himpunan bilangan linear ya. Nah, baru ini nanti akan menjadi dasar pembicaraan kita dalam transformasi linear. Nah, bisa saya ambil briefnya, singkatnya gitu ya. Singkatnya bahwa ketika kita berbicara mengenai fungsi gitu ya, itu kita membicarakan hubungan antara dua himpunan gitu ya, atau lebih sebenarnya kita bisa hubungkan juga. Nah, dalam hubungan dua himpunan ini kita mau setiap elemen di dalam daerah asalnya atau dalam setiap domainnya gitu ya, elemen dalam domainnya itu harus punya pasangan di kodomainnya gitu ya, dan pasangannya itu ada syaratnya, pasangannya harus tepat satu. Oleh karena itu ya Pak, saya cara-cara di sini ya, Anda kan pernah tulis seperti ini pasti ya, fx sama dengan sesuatu atau y sama dengan sesuatu gitu ya, y sama dengan misalkan 2x plus 3. Nah, kalau kita ambil x-nya sama dengan 1 gitu ya, nanti 1 ini akan dibawa oleh fx ke y-nya adalah 2 kali 1 tambah 3 seperti ini ya, 5.
Maka kalau kita tulis yang saya kotaki ini sebenarnya kita menghubungkan suatu himpunan, dua himpunan seperti ini. Misalkan saya beri nama yang daerah asal atau domainnya X besar, dan ini nama himpunan huruf besar ya. Y-nya ini adalah kodomainnya. Maka kalau saya punya di sini X kecil pasti ya, di sini Y kecil seperti ini. Kalau saya ambil satu di sini, maka dia hanya akan dipasangkan ke 5. Seperti itu. Maka tadi saya katakan fungsi ya, ini pemasangan fungsi, kalau ini namanya F ya. Ini kan F kecil, kalau nanti ada yang lain bisa jadi di sini G, bisa jadi H. Jadi setiap fungsi akan membawa setiap elemen dalam domain ini ke kodomainnya tepat 1. X pun juga akan hanya dibawa ke Y dan seterusnya gitu. Nah, penulisannya ya bisa seperti ini. F ini akan memetakan himpunan X ke himpunan Y seperti ini. Nah, ini kalau kita tulis elemen-elemennya berarti X kecil akan dibawa ke Y kecil. Ya, atau 1 akan dibawa ke 5 oleh F. Seperti ini ya. Nah, jadi atau juga bisa saya tuliskan seperti ini. Ini ya, 1 dibawa ke 5 bisa juga saya tuliskan seperti ini. F1 sama dengan 5. Seperti ini ya. Dan ini bukan F kali 1 ya, karena ada kelas lain yang membacanya ini perkalian. Ini bukan perkalian, tapi F dari 1. Jadi 1, jadi sebenarnya kan peta itu ya. Peta itu perpindahan tempat gitu ya. Artinya dari saya memetakan diri saya ke sana gitu, artinya saya pindah ke sana gitu. Nah, yang pindah-pindahnya itu dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, ini maka bukan perkalian, artinya gini, F dari 1 gitu ya, sama dengan 5. Seperti itu. Nah, kemudian yang penting ketika Anda sudah paham definisi-definisi yang berkaitan dengan fungsi yang masih himpunan bilangan real. Nah, yang saya bintangi di sini adalah ingat elemen-elemen dari suatu ruang vektor. Kenapa saya harus beri ini tanda bintang dan tak saya beri warna kuning gitu ya, supaya terlihat lebih dibandingkan yang lain. Artinya ini penting. Pentingnya adalah dalam transformasi yang kita akan bahas nanti apa? Yang akan kita bahas nanti, kita akan bekerja dalam suatu ruang vektor, tidak hanya sekedar himpunan biasa, tapi dia adalah suatu ruang vektor. Nah, ketika berbicara ruang vektor, Anda kenal ruang vektor kemarin kan? Misalkan nih elemen ruang vektor ini maksudnya seperti ini. Nah, ini pointernya. Nah, kalau saya punya R2 seperti ini ya, ini artinya apa? Kemarin masih ingat ya? Artinya kalau saya ambil setiap vektor di dalam R2 seperti ini, maka bentuknya itu akan berbentuk seperti ini, 2 tupel ya. Sorry, V ya. V1, V2. Maka bentuknya akan seperti ini. Artinya ada 2 elemen seperti ini. Pun juga kalau saya punya R3, berarti nanti ada V1, V2, V3. 3 tupel. Seperti itu. Nah, ingat V1, V2 ini artinya karena kita punya R ini adalah himpunan bilangan real, ini syaratnya lagi adalah V1-nya di elemen himpunan bilangan real dan V2-nya juga elemen himpunan bilangan real. Nah, ini sudah pernah kita bahas dan ini saya mau Anda ingat-ingat. Karena perpindahannya nanti tidak hanya sekedar pada ruang vektor yang sama, tapi bisa saja ruang vektornya berbeda gitu ya, elemen-elemennya. Jadi ada yang 2 tupel ke 3 tupel, bisa saja ke 3 ke 5, atau malah justru berkurang 5 ke 2, dan seterusnya, nanti tergantung yang dimau oleh soal. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum ke contoh yang itu, nah ini kita belum berbicara ke linear ya, saya hapus dulu. Kita masih berbicara yang transformasi dari Rn ke Rm. Nah, teman-teman lihat ini, transformasi dari Rn ke Rm itu adalah merupakan fungsi dari Rn ke Rm. Jadi apa? Berbicara fungsi biasa tadi Anda kenal adalah sesuatu apa? Makanya tadi saya tanya ya, definisi dari fungsi. Kalau Anda sudah tahu definisi fungsi itu, nah sekarang kita bekerjanya himpunan yang kita punya, daerah asal dan daerah hasilnya itu adalah suatu ruang vektor. Nah, maka transformasi dari Rn ke Rm ini juga merupakan suatu fungsi dari Rn ke Rm. Nah, bedanya biasanya kita tuliskan di sini huruf besar di Word Anton, cuman di buku Pak Priyadi dia tulis huruf kecil ya. Ini tapi kita tuliskan nanti pakai huruf besar.
Nah, transformasinya misalkan kita beri nama T. Nah, ini dari Rn ke Rm. Ini tuh hanya untuk menjadi pembeda ya huruf besarnya. Ini artinya apa? Ini adalah ruang vektor n tuple. Yang ini himpunan bilangan real dengan n tuple ya. Ini himpunan bilangan real dengan m tuple. Nah, berarti kalau kita punya transformasi seperti ini, maka Anda lihat nih, ini n tuple, ini m tuple. Mereka berbeda. Maka ketika saya misalkan di sini saya ambil gitu ya, nama-namanya misalkan X gitu ya, vektor-vektornya, maka akan ada X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn yang nanti akan dibawa oleh T ke, misalkan kalau di sebelah kanan kita punya Y, dia akan dibawa ke Y1, Y2, dan seterusnya sampai dengan YM. Seperti ini. Ini Anda lihat, ini N tuple, ini M tuple. Nah, kalau masih bingung dengan N dan M, misalkan kita misalkan dengan menggunakan angka ya, misalkan seperti ini, T adalah satu transformasi dari R3 ke R2. Ini artinya apa? Kalau saya ambil contoh, maka saya punya di sini X1, X2, X3, dia akan dibawa oleh T ke dalam bentuk 2, yaitu Y1, Y2, 2 tupel seperti ini. Nah, nanti biasanya sudah ada aturan pemetaannya nih atau aturan transformasinya. Y1-nya ini nanti sesuatu, Y2-nya ini sesuatu. Di sini sudah diberikan aturannya atau mungkin Anda harus cari aturannya. Seperti itu gitu ya. Jadi Anda lihat jangan sampai Anda memaksakan yang biasa terjadi adalah memaksakan ini 3 tupel harus 3 tupel, nggak harus gitu ya. Tidak harus sama ruang vektornya, elemen-elemen dari ruang vektornya tidak harus sama gitu. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita punya sama tupelnya ini ya ini N dan ini juga N, maka transformasi yang seperti itu kita sebut sebagai operator pada Rn. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan kita ambil T adalah R2, ini bilangan real ya, double garisnya. R2 ke R2, misalkan seperti ini. Ini kan sama. Ini berarti operator pada R2. Seperti itu. Nah, kalau Anda sudah paham yang ini, kita bisa ke contoh yang tadi. Ini. Nah, ini contohnya adalah f x y z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Anda lihat nih, ini adalah tanda plus. Maka, ya, teman-teman bisa tahu kalau ini x, y, z, oh berarti ini adalah R3 ya. Ini adalah elemen R3. Nah, karena ini bentuknya seperti ini penjumlahan, maka ini hanya R saja, himpunan bilangan real ya. Maka sebenarnya apa kalau saya beri ini F kecil dan saya ubah jadi F besar misalkan ya. Ini F besar, ini sebenarnya adalah suatu transformasi dari R3 ke R seperti ini. Gitu ya. Anda sekarang bisa melihat elemen-elemennya, kemudian Anda bisa mendeteksi juga himpunan asalnya, kemudian himpunan yang menjadi domain, ini domain ya, kemudian ini juga yang menjadi kodomainnya, seperti itu. Nah, dalam buku yang lain juga teman-teman bisa saja nanti penulisannya tidak dalam bentuk matriks seperti ini gitu ya. Sudah pernah kita bahas juga, bisa juga ditulis dalam tanda koma. Saya tuliskan di sini misalkan gini. F X, Y, Z ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini sama ya, dua ini sama. Anda bisa lihat, kalau dibuat dalam bentuk matriks seperti ini ke bawah, maka tidak ada tanda koma yang memisahkannya gitu ya. Kalau ke samping ada tanda koma, ini artinya vektor elemen pertama, vektor elemen kedua, vektor elemen ketiga. Nah, kalau dia hanya himpunan bilangan real saja seperti ini ya. Nah, nanti kalau di sini ada lagi ya, nanti disesuaikan lagi. Ingat bahwa pemisahan elemen-elemen vektornya nanti harus ada tanda komanya, bukan tanda titik ataupun tanpa tanda gitu ya. Nggak boleh ditulis menyamping tapi nggak ada tandanya, itu nggak boleh juga. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Misalkan kita punya transformasi T dari R2 ke R3 dengan aturan seperti ini. Ini belum ada tanda kurungnya lagi ya. Saya beri tanda kurung dengan aturan seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa setiap saya punya X1, X2 di R2, dia akan dibawa oleh transformasi T
ke elemen pertamanya adalah X1 plus X2, elemen kedua adalah 3X1 X2, elemen ketiganya adalah X1 kuadrat min X2 kuadrat, seperti ini. Nah, kalau Anda masih bingung dengan ini, coba kita hitung. Kalau kita ambil sembarang, ini sembarang ya, misalkan Anda ditanya nih berapa hasil transformasi dari 25 gitu ya, oleh T gitu. Maka ini kita kerjakan seperti ini, 2, 5. Maka yang 2 ini kita anggap sebagai X1, 5 ini kita anggap sebagai X2, seperti ini. Nah, berarti dalam penghitungan transformasi ini kita pakai aturan ini. Nah, aturan ini tadi saya katakan dia bisa berubah-ubah sesuai soalnya ya. Ini hanya salah satu contoh. Nanti bisa saja di soal yang lain berbeda dan seterusnya. X1 plus X2, oh berarti 2 ditambah 5 karena 2-nya X1, X2-nya ada 5. Seperti itu. Yang ini 3X1 X2, oke. 3 kali X1-nya 2, X2-nya 5. Seperti ini. X1 kuadrat min X2 kuadrat, oke ini berarti 2 kuadrat min 5 kuadrat, seperti ini. Nah, maka ini hasilnya adalah berapa? 7, 30, 4 kurangi 25, min 21. Seperti ini. Jadi T25 adalah 7, 30, min 21. Gitu ya. Jadi nanti diikuti aturannya ya. Kemudian elemen-elemennya jangan dipaksakan harus sama. Tupelnya ini kan 2 tupel, ini 3 tupel. Jadi disesuaikan dengan soalnya. Gitu. Jadi kalau kita tulis secara lengkap sebenarnya menurut itu ya T dari R2 ke R3 seperti ini. Jadi soalnya. Nah, nanti 25 ini akan dibawa oleh T ke 7, 30, min 21 seperti ini. Ingat bahwa ketika Anda menerapkan aturannya, T-nya ini nggak boleh ada lagi di sini. Ya, T-nya sudah hilang karena ini sudah menggunakan aturan. Anda lihat transformasi ini adalah ini. Seperti itu. Jadi vektor X1, X2 akan dibawa oleh T ke vektor ini. Jelas ya? Nah, selanjutnya. Nah, ini teman-teman definisi yang transformasi linear. Ini yang transformasi linear. Kalau tadi Anda kenal transformasi saja, sekarang kita bahas yang transformasi linear. Karena kalau di fungsi pun juga sama ya. Kita setelah bahas fungsi, ada fungsi yang linear, ada yang tidak linear. Maka transformasi pun juga, maka di sini ada definisinya. Ini definisi dari Howard Anton. Kalau di buku Pak Prihardi dia adalah teorema kedua, dan kita pakai yang ini nanti untuk membuktikan soal-soal yang kita punya ya. Nah, fungsi atau transformasi ya, T dari Rn ke Rm, ini disebut sebagai transformasi linear jika untuk setiap dua elemen dalam Rn, dalam domainnya, lihat ya, ini dalam domainnya, dan untuk setiap alfa di dalam R, nah ini alfa di dalam R, oh berarti dia adalah skalar, ya harus berlaku T X plus Y, ya, T dari X plus Y, harus sama dengan T dari X ditambah T dari Y. Ini artinya apa teman-teman? Kalau Anda lihat bahwa ketika Anda jumlahkan dulu dua vektor, baru ditransformasikan, akan sama dengan Anda transformasikan dulu satu-satu, baru Anda tambahkan. Tahu maksudnya ya? Kan yang dikurung dikerjakan dulu nih. Maka ini, dua vektor saya tambahkan dulu, baru ditransformasikan, akan sama dengan masing-masing vektor saya transformasikan dulu gitu ya, masing-masing ditransformasikan baru ditambahkan. Pun dengan yang kedua, T alpha X akan sama dengan alpha TX. Seperti ini, maka ini bisa kita baca sebagai alpha dikalikan dengan suatu vektor X baru ditransformasikan akan sama dengan ditransformasikan dulu baru dikalikan dengan alpha. Nah, sifat seperti ini kalau Anda lihat di buku, ini sebenarnya adalah sifat pengawetan operasi. Jadi sebenarnya ini mengawetkan operasi, preserve the operation. Jadi mengawetkan operasi. Jadi yang mana kita kerjakan dulu hasilnya akan sama. Seperti itu. Nah, ini dipegang teman-teman dua definisi, dalam definisi transformasi linear ada dua aksioma yang harus dipenuhi. Saya katakan lagi bahwa ini akan menjadi dasar untuk mengerjakan soal-soal kita bagaimana menunjukkan suatu transformasi adalah suatu transformasi linear.
Nah, ini salah satu contoh soalnya. Kalau saya punya matriks ini, sebenarnya ini di skip dulu ya. Matriks yang saya punya A ini nanti tuh akan menjadi pembahasan dalam matriks representasi, dan ini bisa kita skip saja. Kalau saya punya ini saja dulu, U-nya vektor ini, B, C-nya vektor ini. Nah, diberikan T-nya adalah transformasi dari R2 ke R3 dengan aturan. Ini saya skip dulu yang tengah, saya beri kotakan, di skip dulu ya, lewati dulu. Kita lihat yang dari kiri ke kanan saja, dengan aturan bahwa Tx sama dengan X1 min 3X2, 3X1 plus 5X2 min X1 plus 7X2. Ini kita pakai aturannya. Nah, nanti yang tengah ini sebenarnya kita mau menunjukkan bahwa suatu transformasi linear itu bisa didefinisikan menggunakan suatu matrik gitu ya. Jadi setiap saya punya transformasi linear, pasti akan ada matrik yang bisa membuat bentuknya menjadi seperti ini gitu. Jadi dari bentuk ini nanti Anda bisa menemukan suatu matrik yang namanya matrik representasi seperti ini nih. Kita skip dulu. Nah, ini kita lihat, tentukan nilai TU, kemudian tentukan X dalam R2 yang petanya oleh T sama dengan vektor B. Kemudian apakah ada lebih dari 1 X yang petanya oleh T sama dengan B, kemudian apakah C berada dalam image T. Nah, ini soal ketiga dan keempat kita skip dulu juga, yang 1, 2 dulu yang mau kita lihat ya. Jadi diketahui vektor-vektor itu, kemudian aturannya adalah Tx sama dengan yang kanan ini ya, Tx sama dengan yang kanan ini. Kita akan kerjakan nomor 1 dan nomor 2 dulu. Nah, ini saya tuliskan kembali di sini. T adalah transformasi dari R2 ke R3, Tx-nya adalah yang kanan ini X1 min 3 X2 dan seterusnya. U-nya adalah 2 min 1, B-nya adalah 3, 2 min 5. Nah, yang pertama tentukan nilai dari TU. Kita kerjakan ya. Kalau saya punya Tx adalah yang kanan ini dan U-nya adalah vektor ini, maka ini jawaban yang nomor 1 dulu. TU-nya ini sebenarnya adalah kita mau mencari T dari 2 min 1. Ini tadi di contoh yang saya berikan awal sudah ada ya. Tinggal dimasukkan ke aturannya. U-nya kan ini nih, 2 min 1. Aturannya adalah yang ini. X1, X2. Oh oke, berarti yang atas adalah X1, yang bawah adalah X2. Tidak saya tuliskan lagi ya. Dipegang aja X1, X2 yang atas, X1 yang bawah X2. Oke, yang atas ini X1 min 3X2 berarti 2 min 3 kali min 1 seperti ini. Kemudian yang bawahnya, yang elemen kedua, 3 kali 2 ditambah 5 kali min 1 seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah min 2 ditambah 7 kali X2 nya adalah min 1 seperti ini ya. Kurang lagi. Ya, kurung tutup. Sudah selesai ini. Tinggal dihitung aja nih. 2 ditambah 3 berarti berapa? 5, kemudian 6 ditambah min 5 berarti 1 ya. Min 2 ditambah min 7 berarti min 9. Seperti ini, maka T2 min 1 adalah 5, 1 min 9. Gitu ya. Saya kira jelas karena tadi juga saya sudah berikan contohnya. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah dari tadi kita mengerjakannya seperti ini nih. Saya tulis di sebelah atas, saya punya dalam kasus ini ya, ini R2, yang sebelah kanan saya punya R3 seperti ini, kemudian transformasinya adalah T besar, dari kiri ke kanannya adalah T besar. Nah, dari tadi kita bekerjanya dari kiri ke kanan, betul ya? Di sini ada 2 min 1, dia akan dibawa dan kita sudah hitung oleh T ke 5, 1 min 9. Nah, soal yang nomor 2 ini adalah soal yang kita mau balikannya. Bagaimana kalau diketahui yang sebelah kanan? Nah, yang ditanyakan adalah yang sebelah kiri gitu. Artinya, tentukan X di R2 yang petanya oleh T sama dengan vektor B. Tentukan X di R2, itu ya, elemen R2. Berarti yang ada dalam daerah asal itu bukan B ya, tapi adalah X. Kemudian yang ada di daerah hasil itu adalah B, seperti ini. Nah, arahnya kan tetap sama sebenarnya ya, T-nya dari kiri ke kanan. Tapi sekarang kita mengerjakannya, yang yang ditanyakannya tidak dari kiri ke kanan nih, tapi dari kanan ke kiri.
Nah, kalau soalnya seperti ini, maka langkah pengerjaan teman-teman yang pertama ini sebenarnya harusnya yang kerjakan dulu gitu ya. Kalau ada di kelas ya Anda harus cari tahu langkahnya, tapi karena ini saya bikinkan videonya, berarti saya jelaskan saja ya nanti supaya teman-teman langsung bisa menerapkan di bentuk soal yang lain. Tentukan X di dalam R2 yang petanya oleh T sama dengan vektor B, maka langkah awalnya adalah ikuti soalnya. Jadi yang diketahuinya apa? Gitu ya. Diketahui adalah petanya oleh T sama dengan vektor B. Berarti TX ini adalah B. Betul ya? X itu kalau dipetakan oleh T, dia akan dibawa ke B nih. X kalau dipetakan oleh T atau ditransformasikan oleh T, dia akan dibawa ke B. Seperti ini. Nah, maka karena X-nya elemen R2, B-nya elemen R3, kita bisa misalkan X-nya ini adalah X1, X2, dan B-nya adalah B1, B2, B3. Sebenarnya. Tapi ternyata kan di sini sudah ada nih B-nya adalah 3, 2, min 5. Nah, maka kita tuliskan saja nih, hanya X-nya saja yang belum diketahui gitu. Maka T X1, X2 ini adalah apa? 3, 2, min 5 seperti ini. Ya, maka ini yang harus Anda cari adalah X1, X2-nya. Ketika kita punya X1, X2, maka dia dipetakan ke 3, 2, min 5. Sekarang kita ikuti aturannya. X1 akan dibawa oleh T ke X1 min 3 X2, maka T X1 X2 adalah X1 min 3 X2. Kemudian di sini 3X1 plus 5 X2, yang terakhir adalah min X1 plus 7 X2. Nah, ini yang kiri sekarang berubah jadi seperti ini, teman-teman. Ini sama dengan 3, 2, min 5. Nah, kalau Anda punya kesamaan matrik seperti ini, ya, di awal kita sudah belajar tentang matrik, dua matrik kita akan katakan sama. Kalau elemen yang bersesuaian letak sama, berarti ini kita bisa hilangkan kurungnya, ya. Jadi, nanti yang dari 1 kita akan punya X1 min 3 X2 sama dengan 3. Dari yang kedua kita akan punya ini, yang ketiga kita akan punya yang terakhir ini sama dengan min 5. Nah, ini nanti teman-teman lanjutkan di catatan teman-teman ya. Lanjutannya nanti Anda akan dapatkan vektor X-nya adalah hasil X1, X2 seperti ini adalah berapa. Gitu ya. Anda yang lanjutkan, ya kira ini mudah karena ini 3 bersamaan 2 variabel. Oke, saya kira bisa ya. Sampai di sini mungkin belum ada masalah juga karena transformasi linear ini sebenarnya adalah pembahasan yang tidak terlalu sulit ya, mudah kalau saya bilang sih teman-teman, asalkan tahu konsep fungsi gitu ya, dan teman-teman teliti mengerjakan, tidak sesulit eliminasi Gauss-Jordan yang agak terlalu menjelimet penghitungannya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini soal lagi, kalau tadi kita bahas mengenai bagaimana menentukan daerah hasil, menentukan kodomen juga, domain-kodomen gitu ya. Daerah asal, daerah hasil, kemudian Anda juga bisa menggunakan aturannya gitu ya secara sederhana. Nah, sekarang kita mau terapkan yang untuk transformasi linear. Nah, di sini saya tuliskan yang sebelah kanan, ya kotak ini. Ini yang tadi teman-teman pelajari, satu fungsi disebut transformasi linear jika memenuhi dua ini gitu ya. Maka kalau ada soal seperti ini, tunjukkan bahwa pemetaan ya, fungsi itu kan pemetaan ya. Tapi pemetaan belum tentu fungsi, tapi fungsi itu pasti pemetaan gitu ya. Nah, kita punya pemetaan T dari ini karena ini merupakan ruang vektor, ya jelas kita tahu dia merupakan fungsi ya atau transformasi dalam kasus ini. Dengan definisinya seperti ini, untuk setiap X1, X2, X3, X4 dalam R4 merupakan transformasi linear. Nah, nanti kita kerjakan menggunakan yang kanan ini. Coba, ya saya sudah salin di sini. Ini juga sudah saya letakkan di sini supaya teman-teman tidak usah back ke slide sebelumnya. Ini yang dipegang ya. Tambahkan dulu baru ditransformasikan, akan sama dengan transformasikan, masing-masing baru tambahkan. Kalikan skalar gitu ya. Alfa ini sebenarnya di buku-buku yang lain mungkin bisa jadi tuliskan K atau yang lain ya, tapi ini tetap berarti dia adalah skalar gitu. Ya akan sama dengan alfa kali TX seperti ini. Coba ini adalah T, X1, X2, X3, X4 nya aturannya seperti ini.
Maka sekarang kita mau membuktikan. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama berarti apa? Kita akan membuktikan, berarti akan dibuktikan. Akan dibuktikan bahwa apa? Bahwa Tx plus Y sama dengan plus Ty, seperti ini. Ini yang akan dibuktikan. Nah, Anda bisa bekerja dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau Anda bekerja dari kiri ke kanan, artinya apa? Kita lihat di sini. Kita membutuhkan hasil dari X plus Y. Nah, tapi X plus Y itu X-nya dari Rn, Y-nya juga dari Rn. Gitu kan? Nah, dalam kasus ini Rn-nya adalah R4. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka, kita bisa memisalkan elemen yang kita ambil gitu ya, X-nya ini adalah X1, X2, X3, X4 seperti ini. Kemudian juga kita bisa memisahkan Y yang mau kita ambil adalah Y1, Y2, Y3, Y4 seperti ini, 4 tupel ya, ingat disesuaikan tupelnya. Maka kita butuh X plus Y gitu, dari sini kita punya X plus Y-nya adalah apa? Berarti kita tambahkan nih X1, X2, X3, X4 gini ditambahkan dengan Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, menjumlahkan dua vektor seperti ini Anda tinggal tambahkan masing-masingnya. Jadi X1 plus Y1, X2 plus Y2, X3 plus Y3. Yang terakhir adalah X4 plus Y4 seperti ini. Nah, kita sudah punya nih penjumlahannya. Sekarang kita bisa pakai aturannya. Lanjutannya saya tulis di sini, saya garis dulu. Yang kita mau dari kiri ke kanan, berarti saya bekerja diri Tx plus Y-nya adalah seperti ini. Kita sudah punya X plus Y. Saya bisa langsung masukkan ke sini X plus Y-nya, tapi T-nya belum saya hilangkan. Saya salin lagi. X1 plus X2 ini X1 plus Y1 gini ya. Kemudian X2 plus Y2, yang ini adalah X3 plus Y3. Kemudian yang terakhir adalah X4 plus Y4 seperti ini. Ya. Ekspresinya sudah kita ganti. Nah, selanjutnya kita mau menggunakan aturan yang sebelah kiri ini untuk mengerjakan T-nya supaya T-nya ini bisa hilang ya. Dari 4 tupel harus berubah jadi 2 tupel. Nah, caranya bagaimana? Ingat bahwa pendefinisian kita itu berdasarkan posisinya. Nah, ini saya ganti pennya dulu biar terlihat. Saya akan tunjukkan ke teman-teman biar nggak bingung ya. Saya ambil red-nya. Nah, X1 plus Y1 di sini kita bisa anggap dia sebagai X1 dalam aturan. Ya, X1 dalam aturan. Ini juga kita bisa anggap sebagai X2 di dalam aturan. Ini juga kita anggap X3 dalam aturan. Ini adalah X4. Nah, dalam aturannya adalah ini. X1, X2, X3, X4 gitu ya. Maka ketika mengerjakan ini adalah aturannya. Ini lihat X1 plus X2 min X3. Mengerjakan ini supaya T-nya bisa hilang. Saya agak ke kiri kan ya, sama dengannya. Ini ya. Ini sama dengan, Anda lihat ini X1. X1-nya adalah X1 dalam aturan, kita mengerjakan ini berarti yang kita pakai adalah ini. Bukan sekedar X1 saja, tapi saya harus tulis semuanya. X1 plus Y1 seperti ini. Kemudian tambah X2. Ditambah X2-nya adalah apa? X2 plus Y2 seperti ini. Ya, kemudian, sebentar. Ini saya tulis ke oke, seperti ini ya biar anak bisa ke bawahnya biar bisa terlihat jelas. Kemudian X1 plus X2 kemudian min X3. Oke, kita masukkan lagi min X3-nya adalah X3 dalam aturan ini berarti X3 plus Y3 seperti ini ya. Nah, ini adalah elemen pertama. Sudah selesaikah? Sudah, maka ini saya tutup kurungnya. Nah, sekarang saya ambil aturan yang kedua adalah X1 min X2 plus X4. X1-nya adalah ini. X1 plus Y1. Kemudian min X2. Min X2 plus Y2. Kemudian
plus X4 plus X4 plus Y4 seperti ini. Nah, ini mengerjakannya seperti itu ya teman-teman. Jadi dilihat posisinya, jangan bingung kok ini ada X1, X1, X1 beda-beda gitu ya. Makanya saya beri warna berbeda supaya bisa Anda jadikan patokan. Nah, nanti mengerjakannya nih kalau mau Anda ambil nggak X dan Y boleh nggak? Boleh gitu ya. Misalkan di sini UV, Bu, biar saya nggak bingung Bu gitu mengambilnya. Ini misalkan UV, U1, U2, U3, U4, boleh gitu ya. Tidak harus seperti ini kan hanya memisahkan elemen-elemen di dalam R4 dan R2 gitu ya. Nah, ini teman-teman, setelah ini yang dilakukan apa? Nah, kita sudah pakai aturan aturan transformasinya. Sekarang kita mau membawa yang kita tulis ini ke bentuk yang sebelah kanan. Kita kan bekerja dari kiri. Maunya ke kanan ini, Tx plus Ty. Maka, teman-teman, sebenarnya Anda membutuhkan Tx itu sendiri dan Ty itu. Nah, maka Tx itu kan sebenarnya akan sama dengan ini sendiri ya. Ini, sebentar saya gantikan warna lagi supaya Anda tahu bedanya. Nah, ini akan sama dengan Tx begini ya. Semoga terlihat ya. Kemudian Ty-nya adalah apa? Y1, Y2, Y3, Y4 dipetakan oleh T berarti Ty-nya nanti adalah sama dengan Y1 plus Y2 min Y3. Kemudian elemen keduanya adalah Y1 min Y2 plus Y4 seperti ini. Ini adalah Ty, ini adalah Tx. Nah, maka teman-teman dengan melihat yang kuning dan Anda punya yang merah ini, kuning adalah tujuannya, merah adalah yang kita punya sekarang, maka Anda lihat nih, sebenarnya tujuan kita itu mau membuat baris pertama ini menjadi bentuk Tx ditambah Ty, menjadi kuning yang kiri tambah kuning yang kanan. Berarti kita menginginkan nanti X1 plus X2 min X3, kemudian sebelah kanannya nanti harusnya adalah Y1 plus Y2 min Y3. Maka yang kita punya yang sebelah atas ini kita bentuk sesuai yang kita mau di sini. Nah, X-nya kita bawa ke X1 plus X2 min X3, maka saya lingkari dulu nih. Nah, dengan melihat ini saja sebenarnya kita sudah tahu ya, arahnya nanti dia akan terbukti linear atau tidak itu sudah tahu. Oke, berarti ini X1 plus X2 min dengan kurung berarti bisa keluar X3-nya menjadi negatif ya. Oke, yang atas sudah terpenuhi nih. Coba kita lihat yang bawah. X1 min X2 plus X4. Oke, X1 min X2 plus X4. Nah, ini kita bisa pecah seperti ini kan, yang atas dan yang bawah. Tapi masih ada sisanya dan sisanya ini harus membawa ke yang Y ini. Ini Y1 plus Y2 min Y3 yang atas, kemudian yang ini adalah plus yang bawah harusnya adalah Y1 min Y2 plus Y4. Ya, kita lihat ini min Y2 plus, iya, betul ternyata ya, kita sudah tahu arahnya tadi sepertinya linear dan ternyata iya. Kita punya ini tambahin ini, kita bisa pecah menjadi 2 seperti ini. X1 plus X2 min X3, yang bawah adalah X1 min X2 plus X4 gini, ditambahkan dengan di sini adalah Y1 plus Y2 min Y3, yang bawahnya adalah Y1 plus Y2 plus Y4. Anda bisa lihat yang kiri ini adalah sebenarnya apa? Tx, yang kanan ini adalah Ty. Nah, dari sini Anda lihat dari Tx plus Y berakhir dengan Tx plus Ty. Maka kita bisa simpulkan sebagai kesimpulannya adalah di sini kesimpulannya adalah jadi terbukti bahwa Tx plus Y sama dengan Tx plus Ty seperti ini. Ini hasilnya itu. Nah, ini juga untuk yang kedua sama, tapi dengan catatan bahwa alfanya ini adalah Anda ambil elemen himpunan bilangan real. Seperti itu. Nah, di sini jelas ya, nanti kalaupun ada yang tidak jelas,
teman-teman bisa tanyakan di WAG atau juga bisa Anda jadikan bahan diskusi dengan teman-teman di WAG gitu ya. Artinya kalau ada teman yang paham, ada yang tanya gitu ya, tidak harus saya yang menjawab karena bisa jadi Bu Ais tidak langsung memberikan jawaban dan Anda punya tugas yang harus dikerjakan gitu ya, maka teman yang bisa saya mintakan untuk membantu teman yang masih belum paham seperti itu gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, nah ini untuk soalnya Anda bisa lihat di halaman 233 Word Anton dan soal halaman 180 nomor 2 dari buku Pak Priyati. Nah, ini adalah soal-soal dari halaman 233 nomornya 5.1 dan saya minta teman-teman kerjakan, ditulis di catatan teman-teman dan diupload di e-learning. Gitu ya, 5 soal dan semuanya adalah soal yang Anda diminta untuk menunjukkan apakah transformasi yang diberikan merupakan transformasi linear. Jadi pertanyaannya adalah apakah transformasi ini merupakan transformasi linear seperti itu. Anda jawab menggunakan dua yang tadi ya, aksiomanya. Sudah saya sediakan page di e-learning untuk mengupload jawaban teman-teman. Nah, kemudian setelah Anda tahu definisinya, bisa menggunakannya untuk membuktikan. Sekarang kita lihat sifat-sifat transformasi linearnya. Nah, kalau saya punya satu transformasi linear, itu ada kekhususan ya, bahwa apa? Ini Anda lihat, bahwa setiap saya punya 0 ya, dalam domainnya, ini dia akan dibawa ke 0 dalam kodomainnya. Yang kedua, transformasi dari main X ini akan sama dengan main transformasi X. Ini sebenarnya kalau kita lihat bisa hasil dari aksioma yang kedua tadi ya dalam definisinya. Kemudian T alpha X tambah beta Y ini akan sama dengan alpha TX plus beta TY. Ya, jadi sebenarnya dengan melihat sifat ini, saya sudah beri kotakan di sini. Jika T merupakan suatu transformasi linear dari Rn ke ruang vektor Rm, ya R dengan M tupel, maka T ini tidak hanya sekedar mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, ya pergandaan atau perkalian skalar dengan vektor, tetapi juga ternyata dia mengawetkan vektor 0. Anda bisa lihat dari yang satu ini, ya dia mengawetkan vektor 0. Dan kedua, dia mengawetkan negatif dari vektor. Nih, mengawetkan negatif dari vektor. Yang ketiga apa? Dia mengawetkan suatu kombinasi linear. Nah, ini adalah satu sifat khusus dari transformasi linear. Jadi, mengapa kita harus belajar ini? Karena ternyata satu transformasi linear ini sifatnya khusus gitu ya. Dia punya sifat yang spesial. Nah, yang terakhir tadi saya katakan kita mau bahas tentang kernel dan image ya dari suatu transformasi, teman-teman. Nah, ini definisinya. Kalau saya punya T, misalkan ini transformasi dari himpunan V ke W, adalah transformasi yang linear, maka yang kita sebut sebagai kernel dari T ini atau ruang nol dari T ini adalah apa? Adalah himpunan vektor di V yang dipetakan ke 0. Jadi kalau saya gambar dalam bentuk diagram seperti ini V, ini W gitu ya. Nah, di sini ada vektor 0 di W gitu ya. Maka yang disebut kernel itu misalkan ini di V1, ini V2, ini V3, ini V4. Itu misalkan ini dibawa ke 0, ini dibawa ke V3, dari V3 ke 0, kemudian V2-nya dibawa ke 5 gitu ya, misalkan ya. Maka ini yang kita sebut sebagai kernel, ada yang dipetakan ke 0. Maka kalau saya punya ini kernel dari T, ini ya menuliskannya seperti ini, KER dalam kurung T, ini adalah kernel dari T, dibacanya adalah apa? Adalah himpunan vektor di V yang dipetakan ke 0. Oh, berarti himpunan vektor yang terdiri dari vektor V1 kan dibawa ke 0 nih. Apalagi? Oh, V3, V2 kan enggak ya? V3, kemudian apa lagi? Dan V4, seperti ini. Dia elemen dari domain, tapi dia dipetakan ke 0 di kodomainnya. Seperti itu.
Nah, kemudian jangkauan atau image-nya adalah himpunan semua vektor di W yang mempunyai paling sedikit satu pasangan di V. Nah, ya, ini misalkan kalau di sini ada satu vektor W, ya, W ke 7, misalkan W7 nggak punya pasangan, maka kalau Anda ditanya jangkauan atau image dari W adalah apa? 0 dan 5 saja. W7-nya tidak termasuk. Seperti itu. Nah, ini teman-teman yang kita bahas. Sampai di sini saja yang kita bahas. Ya, nanti jangan lupa Anda harus kerjakan soal-soalnya. Kemudian diupload di e-learning sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian jika ada pertanyaan, tadi saya katakan tidak hanya sekedar saya yang menjawab, saya minta teman-teman yang lain juga ikut membantu kalau memang saya belum bisa menjawab, gitu ya. Ya, semoga teman-teman memahami, gitu ya. Kemudian bisa juga langsung mengerjakan soalnya. Kurang lebihnya saya minta maaf, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.